selesai. Oke, Ibu absen dulu ya. Ibu. Abda, Abilka, Abu Rizal, Aditya Firmansyah, Aditya Kurniawan, Ahmad Iqbal, semua ya. Ya, satu orang yang tidak hadir tadi ya. Oke, karena memang kondisi kita iklimnya berubah-ubah, sering hujan dan panas, tetap jaga kesehatannya ya. Yang sekarang batuk dan pilek juga usahakan dijaga kondisinya, pola makannya, obatnya diminum juga. Nah, sekarang kita menyajikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari padu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, sebelum kita memasuki materi kita yang mengenai kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ada yang ingat ya materi sebelumnya mengenai Undang-Undang Dasar? PKI melakukan 2 kali sidang. Sidang pertama itu membahas apa? Dasar negara. Sidang kedua membahas apa? Membahas mengenai Undang-Undang Dasar. Dan kita ice breaking dulu. Udah. Kalau ibu bilang tepuk pagi, cukup 1 kali kalian tepuk tangan. Kalau ibu bilang tepuk siang, kalian bilang tepuk 2 kali. Kalau ibu bilang tepuk malam, berarti kalian cukup diam saja. Ya? Oke. Tepuk pagi. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk siang. Tepuk pagi. Tepuk malam. Masih ada juga. Ini fokusnya kurang ini. Materi kita kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan di sini ada kompetensi inti yang akan ibu nilai. Yang pertama yaitu sikap spiritualnya. Yang kedua, bagaimana sikap sosialnya. Yang ketiga, pengetahuan. Dan yang keempat adalah keterampilannya. Adapun KD-nya yaitu 3.2 menelaah makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Dan yang kalian akan pelajari adalah menjelaskan kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan tujuan pembelajaran kita yang pertama, si peserta didik mampu menganalisis kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menjelaskan kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, menyajikan hasil telaah tentang kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan untuk KKM pembelajaran kita itu 72. Baik, di sini Ibu akan membagi kalian dalam 4 kelompok. Di sini kalian akan mengerjakan sebuah tugas. Kelompok 1, Abdan, Monik, Abilka, Wahyu, Abu Rizal, Vira, Aditya Firmansyah.
sebuah video mengenai topik kita hari ini. Silakan disimak dan dicatat apa yang menurut kalian baik untuk dipelajari yang pentingnya. Indonesia. Anak-anak yang berbahagia, di video kali ini Ibu Guru akan membahas materi PPKN untuk kelas 8 dengan tema Kedudukan dan Makna Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Apa itu Undang-Undang Dasar 1945? Jadi anak-anak, Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan hukum dasar tertulis di Indonesia dan juga hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundangan di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kedudukan pembukaan. Kedudukan pembukaan ini ada dua, yaitu yang pertama merupakan kaidah yang fundamental. Artinya pembukaan ini tidak bisa berubah, tidak bisa diganti. Walaupun yang sudah kalian ketahui bahwa sepanjang ini Indonesia telah mengadakan revisi atau amandemen 4 kali terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Tapi itu yang diamandemen hanyalah pasal-pasalnya saja. Dalam pembukaannya itu tetap tidak diubah. Kemudian kedudukan yang kedua ini menyatakan bahwa pembukaan itu tidak bisa dipisahkan dari Undang-Undang Dasar. Karena adanya Undang-Undang Dasar 1945 itu karena ada pembukaannya. Kemudian mungkin kalian bertanya, kenapa pembukaan itu disebut sebagai kaidah yang fundamental? Karena pembukaan ini memenuhi 3 syarat untuk menjadi kaidah yang fundamental. Syarat yang pertama yaitu bahwa pembukaan ini dibentuk oleh para pendiri negara. Syarat yang kedua bahwa pembukaan ini berisi atau memuat mengenai falsafah negara yaitu Pancasila. Kemudian asas politik, yaitu kedaulatan rakyat dan juga tujuan negara. Kemudian syarat yang ketiga ini menyatakan bahwa pembukaan ini menentukan adanya Undang-Undang Dasar 1945. Tayangan video tadi, apa yang sudah kalian dapatkan? Akan Iqbal. Kedudukan dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai hukum dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan amandemen terdiri atas pembukaan, batang tubuh atau pasal-pasal, dan penjelasan. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah perubahan amandemen terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Terima kasih. Baik, silakan beri aplaus untuk temannya. Di sini Ibu sudah membagi kalian dalam 4 kelompok. Ada tugas yang harus kalian kerjakan. Di kertas itu kalian diminta untuk mencari makna dari masing-masing alinea sesuai dengan kelompoknya. Ibu beri waktunya 20 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan bersama kelompoknya. Masing kelompok silakan pilih moderatornya satu dengan yang membaca hasil diskusinya satu. Sudah selesai semuanya? Ya. Kalau sudah, baik kita akan menampilkan presentasi dari kelompok satu. Silakan kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyimpulkan hasil diskusi kami yang tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea ini memuat dalil objektif yaitu bahwa perjanjian di atas dunia harus dihapuskan.
Indonesia. Alinea pertama juga mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk teman sekalian. Dari masing-masing kelompok sudah menyajikan hasil diskusinya, sangat luar biasa sekali. Berarti sudah memahami apa saja makna-makna yang terkandung dalam alinea 1, 2, 3, 4 dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini Ibu akan bertanya mengenai materi kita sebagai ulasan kita ke depannya. Pertanyaan yang pertama, berapa kalikah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diamandemen? 4 kali. Amandemen 1 terhadap Undang-Undang 1945 dilakukan dalam sidang umum MPR 1999 yang berlangsung sejak 14 Oktober hingga 21 Oktober 1999. 2. Amandemen kedua dilakukan dalam sidang MPR tahun 2000 yang berlangsung antara 7 Agustus sampai 18 Agustus 2000. 3. Amandemen 3 dilakukan dalam sidang umum MPR 2001 yang berlangsung sejak 1 November sampai 9 November 2001. 4. Amandemen keempat dilakukan dalam sidang umum MPR 2002 yang berlangsung antara 1 Agustus sampai 11 Agustus 2002. Terima kasih, berarti beri aplaus untuk teman-teman. Berarti saya sudah memahami mengenai kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, di sini Ibu akan bertanya mengenai harapan kalian dan kesulitan dalam pembelajaran kita kali ini. Ada yang ingin memberikan pendapatnya? Baik, silakan. Harapan untuk kedepannya, harapan saya agar pembelajaran kita lebih inovatif lagi seperti saat ini. Kesulitan dalam pembelajarannya, kondisi kurang. Waktu dalam diskusi kurang. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Untuk pelajaran minggu depan, silakan kalian siapkan materi mengenai kebangkitan nasional yang berhubungan dengan tokoh-tokoh. Dan yang perlu kalian pelajari dan yang perlu kalian siapkan adalah yang pertama itu kertas karton, yang kedua gunting, yang ketiga lem, dan juga tokoh-tokoh yang berhubungan dengan kebangkitan nasional. Karena besok kita akan membuat keliping. Oke, ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak ada, kita akhiri pembelajaran kita dengan doa. Silakan ketua kelas demi doanya kembali. Posisi siap. Doa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam.